Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 3 Januari 2025. Semoga kita bisa kembali profit di perdagangan esok. Setelah beberapa emiten yang masuk trading plan, kita pada perdagangan hari ini banyak yang hit TP1, TP2, dan emiten-emiten yang dulu juga masuk trading plan baru hit TP pada perdagangan hari ini. Semoga pada perdagangan esok kita bisa kembali profit. Sudah saya coba masukkan beberapa watchlist untuk perdagangan esok. Kita analisa ulang sebelum kita masukkan trading plan. Yang pertama adalah ECES, Aspirasi Hidup Indonesia. Pada perdagangan 2 Januari 2025 melemah 4,43%. Secara fundamental ada distribusi besar oleh YU, ZP, DR, AZBK. 2 hari terakhir ada buangan cukup besar, nampaknya koreksinya bukan koreksi wajar. Setelah mampu breakout EMA 20, kemudian belum mampu menembus EMA 200, tertahan EMA 20, koreksi menguat. Kemudian breakdown dari EMA 20 atau breakdown dari support 780, kemudian terkoreksi. Saat ini sangat dekat dengan support di sini 735. Namun koreksi 2 hari terakhir dengan volume yang cukup besar cukup mengkhawatirkan. Koreksi 2 hari terakhir menandakan sellernya cukup kuat. Maka untuk ECES kita wait and see kembali ya. Kita wait and see terlebih dahulu untuk ECES, nanti sampai ada konsolidasi terlebih dahulu baru kita coba untuk spekulasi buy di Aspirasi Hidup Indonesia. Kita tunggu di 735 atau kita tunggu di 710. Ya, kita tunggu-tunggu di area sini. Semakin dapat harga murah, semakin kita lebih tenang untuk spekulasi buy. ECES kita skip terlebih dahulu untuk trading plan esok. Kemudian AGRS. Bank IBK Indonesia pada perdagangan hari ini mengalami penguatan 4,17% disertai dengan fundamental yang cukup bagus. Ada akumulasi oleh YP XLPD. Kita lihat grossnya YP. YP baru jualan sedikit, baru jualan 12 juta. XL, CC, PD, CC yang sudah jualan, PD sudah jualan. YP yang masuk banyak, belum jualan banyak. Menarik untuk AGRS. Kita lihat dari tanggal 30 ya, YP, XC, XL. Ada akumulasi cukup bagus di Bank IBK Indonesia. Masih ada potensi untuk AGRS mampu melanjutkan penguatan. Supportnya ada di sini 72. Selama bertahan di atas 72 atau support kuatnya ada di 70, maka masih ada potensi untuk AGRS melanjutkan penguatan. Mari kita masukkan trading untuk AGRS. Support 72. Resisten ada di resisten psikologis 80. Resisten dari AGRS. Kemudian watchlist berikutnya Bino. Kita lihat terlebih dahulu secara teknikal Bino, Perma, Plasindo apakah menarik untuk kita masukkan trading plan untuk esok. Pada perdagangan hari ini 2 Januari 2025 menguat ke 188. Closingnya di bawah turun ke 173. Sesuai dengan bahasan di video sebelumnya bahwa bagi sobat trading yang nyangkut di Bino, maka kita sarankan supaya average zone sampai average price-nya di dekat-dekat 182, 183 ya. Dan benar sempat menguat sampai ke resistensi ini, kemudian koreksi. Selamat sobat trader kalau sudah average zone,
sudah average down sampai di sekitar 184, 183 sudah kejemput. Semoga sudah BEP kalau sempat average down, karena ini tadi juga menguatnya cukup kencang. Kalau belum sempat average down, tampaknya masih menarik untuk Bino. Selama bertahan di atas support 163, ada akumulasi dari tanggal 30. Kalau dari tanggal 2 perdagangan hari ini ada akumulasi XL. XL yang mendominasi di Perma Plasindo. Grossnya ya XL. Scalper ini yang bermain. Makanya sering ada ekor di Perma Plasindo. Kalau dengan emiten yang karakternya seperti ini, maka baiknya segera average down. Kalau sudah bisa BEP atau floating profit sedikit, segera jual. Kecuali memang yakin Bino masih akan melanjutkan penguatan. Kita masukkan trading plan karena masih menarik untuk Bino selama bertahan di atas 163. Bino, supportnya cukup jauh, 163. Resistennya ada di 183. High pada perdagangan 2 Januari di 188, namun ini ada di 184, MA20 184. Ya, kita buat 184. Silahkan kalau sobat trader ingin average down di Bino, semoga segera dijemput. Jangan sampai breakdown dari MA200 di 161, 160. Jika breakdown dari sini akan semakin turun cukup dalam. Ini koreksi sudah cukup dalam, sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu penguatan dari Bino. Maka segera average down sebelum nanti di bawah makin tinggi justru makin ragu-ragu untuk average down. Kemudian watchlist berikutnya MD Megapolitan Development. Pada perdagangan 2 Januari 2025 open sama dengan closing sempat menguat ke 129, namun closingnya dibawa turun ke 122. Secara bandermologi ada akumulasi yang cukup besar oleh PD 121 juta. Namun tampaknya juga sudah jualan. PD sudah jualan 49 juta, masih punya barang cukup banyak. Kalau kita lihat dari tanggal 30, ya masih tetap akumulasi hitungannya. Menarik untuk MD, tampak bertahan di atas support 115. Semoga tetap bertahan di atas support 115. RSI stokastik juga sudah golden cross, bertanda baik. Volume transaksi pada perdagangan hari ini mulai ada penguatan. Tampaknya memang sudah habis sellernya sehingga ada penguatan pada perdagangan 2 Januari. Jika berhasil breakout MA200 akan lanjut menguat ke MA50 di 134, lanjut menguat ke 150-an. Menarik untuk MD, mari kita buatkan trading plan untuk MD. Supportnya ada di 115. Resistennya ada di 130. Resisten 130, 129. Kita paskan 129 pas di MA 200. Silahkan dipantau untuk Megapolitan Development. Kemudian JAR. JAR, selamat bagi sobat trader yang sudah akumulasi JAR sejak lama. Sudah masuk trading plan Joy Trader sejak lama dan baru ada kenaikan cukup tinggi pada perdagangan hari ini, namun langsung 9,68%. Selamat bagi sobat trader yang sudah akumulasi JAR beberapa waktu yang lalu. Pada perdagangan 2 Januari tampak akumulasi cukup besar oleh CC 538 juta, AZ 359 juta, akumulasi cukup bagus. Kita lihat secara grossnya, ya. CC sudah masuk, sudah jualan, YP masuk jualan, AZ masuk belum jualan tamunya 390 juta. Ya, sudah baru jualan 40-an juta. Menarik karena akumulasi dari AZ dan tampaknya serius. Average mereka di 327, 333.
Supportnya ada di 306 atau di low perdagangan hari ini. Mari kita buat yang trading pelan karena JAR masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. JAR. Supportnya cukup jauh. Low perdagangan hari ini di 310. Range-nya cukup jauh. Resisten di 360. Kalau untuk sobat trading suka copet, kemungkinan ini bisa dicopet untuk perdagangan esok 3 Januari 2024. Syaratnya adalah open sampai dengan low ya. Jangan lupa. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus meskipun belum begitu besar. Namun candlenya juga cukup solid, tidak ada ekor yang cukup panjang. Silahkan dipantau untuk Johnlin Agro Raya. Kemudian JAST. Jasnita Telekomindo. Pada perdagangan 2 Januari 2025 sempat melemah ke 63, close-nya di 67. Secara fundamentologi netral, ada distribusi oleh CP, KK, LG yang akumulasi CC, BQ, AT, XA. Saat ini Jasnita Telekomindo sudah terkoreksi 3 hari. 2 hari terakhir ada asing masuk pada 30 Desember dan 2 Januari. Volume transaksi yang besar sejak tanggal 20 Desember. Mari kita lihat fundamentologi dari tanggal 23. Netral. Maaf. 23 Desember. Di sini. Dari tanggal 23 Desember ada distribusi besar oleh AO DRCP. Ya, di markup tampaknya 2324. Di markup AO sudah jualan banyak di sini 27. Kita lihat 27. Ya. AO sudah jualan banyak di sini. Sehingga tampaknya memang di markup untuk bisa jualan, namun untuk scalping sebetulnya masih menarik. Volume makin mengecil, semoga pertanda baik untuk JAST. Kita punya trading line dengan support yang terdekat saja di 61. Menjadi support terdekat dari JAST. Meskipun secara fundamentologi kurang menarik, namun kalau untuk trading jangka pendek, jika dapat di harga 61, kemungkinan masih bisa take profit. Kalau pada perdagangan 3 Januari open low juga silakan untuk spekulasi buy. Jika open high biarkan dulu sampai ke 61, silakan spekulasi buy di dekat-dekat 61, dekat supportnya. Kemudian JIHD. Kita analisa terlebih dahulu apakah JIHD bisa kita masukkan trading plan. Jakarta International Hotels and Development. Pada perdagangan 2 Januari 2025 menguat 5,74%, bahkan sempat menguat ke level harga 1360. Namun kemudian di bawah turun closing di 1290. Saat ini volume perdagangan 2 Januari terjadi peningkatan karena sellernya juga makin melemah. Akhirnya bayarnya yang HK sempat koreksi ke 1125, namun kemudian diangkat. Secara fundamentologi tanggal 2 big distribusi, XL distribusi, XL, NI, XC distribusi yang masuk YP, IN, BG. Secara fundamentologinya menarik karena XL sudah jualan cukup banyak, mungkin bosan dalam keadaan floating loss, akhirnya cut loss, atau memang justru sudah profit. Yang jelas ini menarik karena ada retail-retail yang di sebelah kanan. Masih ada potensi untuk JIHD melanjutkan penguatan. Supportnya ada di 1125, cukup jauh.
Volume perdagangan hari ini menarik RSI stokastik, golden cross, dan tampak ada pola bullish divergence. Ada pola bullish divergence di JIHD. Dalam kondisi sideways atau ada koreksi dalam harganya, namun di sini RSI stokastiknya mengarah ke atas. Mengarah ke atas sedikit. Menarik untuk JIHD, mari kita masukkan trading plan. Volatil ya, yang perlu diingat adalah JIHD ini cukup volatil, maka dipantau ketat jika sobat trader ingin spekulasi buy di JIHD. Supportnya ada di 1125, cukup jauh. Range-nya berapa nih? 14,7%. Ya, hati-hati saja. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 1125, silakan untuk spekulasi buy. Jika tidak dan yakin JIHD masih akan menguat kembali, silahkan diatur area entry-nya. Resisten di high pada perdagangan hari ini 1360. Pas dekat dengan TP2. 1360 menjadi resisten terdekat dari JIHD. Silahkan kalau tarik dengan JIHD. Bandarmologi secara keseluruhan kemungkinan ini XL. Namun tampaknya XL-nya sudah jualan besar. Ya, silahkan jika XL jualan besar kita coba menjadi XL yang justru mencari profit di JIHD. Kemudian JCON. Sektor konstruksi yang belum jalan begitu tinggi, kita coba cari alternatif karena Wika, PTPP, dan ADI sudah menguat cukup tinggi. Kita coba pantau JCON, Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Pada perdagangan 2 Januari 2025 diakumulasi oleh LSSG menguat 1,22%, sempat menguat ke 85 namun closing di 83. Dalam kondisi sideways petanda baik selama bertahan di atas support 80, maka JCON ada potensi untuk melanjutkan penguatan dengan syarat harus breakout EMA 20 yang beberapa kali menjadi resistennya. Nih, menguat EMA 20 koreksi, menguat EMA 20 koreksi. Nah, saat ini sedang konsolidasi selama bertahan di atas 80, maka ada potensi untuk JCON menguat. Kita langsung masukkan trading plan untuk JCON 80, resistennya ada di 88 pas di MA 50. Jika emiten-emiten konstruksi yang lain seperti Wika, PTPP, dan ADI pada perdagangan 3 Januari mengalami penguatan, maka JCON bisa menjadi alternatif untuk sobat trader juga bisa manfaatkan profit di sektor konstruksi. Karena ADI sudah naik tinggi, PTP sudah naik tinggi, Wika sudah naik tinggi, rawan aksi take win profit. Sedangkan JCON belum naik tinggi, kita bisa spekulasi buy di JCON. Volume perdagangan hari ini masih begitu kecil, belum begitu tinggi. Namun ini alternatif. Kalau tetap yakin spekulasi buy di Wika, PTPP, dan ADI yang sudah naik tinggi juga dipersilahkan. Kemudian keras yang juga menguat pada perdagangan hari ini. 2 Januari 2025 menguat 4,95%. Secara bandarmologinya ada akumulasi oleh YPCCBK yang distribusi SQ GRXCCP. Bagi sobat yang sudah floating loss ya, punya di harga 160-an, mau average down, maka sekarang saatnya average down. Jika benar yakin bahwa akan kejemput, silahkan average down. Jika tidak yakin akan segera kejemput, ya tidak perlu average down, biarkan saja sampai kejemput. Modalnya bisa untuk emiten yang lain. Kalau memang tidak yakin untuk average down, dianalisa ulang apakah memang pantas untuk di average down atau tidak, Krakatau Steel. Untuk yang belum punya, maka menarik untuk bisa spekulasi buy. Bertahan di atas 97, konsolidasi, kemudian pada perdagangan hari ini breakout atau open low
open low di 100, kemudian menguat sampai ke 106. High-nya di 110, kemudian closing di bawah turun. Kita lihat growth-nya pasti sudah ada jualan nih. YP sudah jualan 67 juta. CC sudah jualan banyak. Tetap menarik secara fundamentologi juga. Masih ada potensi kembali menguat ke MA20 di 112. Ada upside cukup lumayan. 5%-an. Keras. Supportnya ada di 97. Resisten pas di MA20 112. Ya, bisa 5%. Kalau dapat di harga 106 bisa 5%, targetnya 111. Atau kalau ada koreksi-koreksi dekat 97, silahkan pantau-pantau saja. Kemudian LUCK, Sentral Mitra Informatika. Pada perdagangan 2 Januari 2025, open sama dengan closing, dibuka di harga 68, closing di harga 68, sempat melemah ke 65, sempat menguat ke 68, harganya tidak kemana-mana, candle doji. Secara fundamentologi, small distribusi oleh XC, BQ, XL yang masuk CP, YP, NI. Karena karakter dari LAK ini sering ada ekor-ekor panjang, maka strateginya adalah buy on weakness. Ya, strateginya adalah buy on weakness. Silahkan atur area entry di bawah, jualan saat ada kenaikan. Supportnya di 65, jika ada koreksi ke dekat 65, silahkan dicicil. Ketika ada kenaikan, silahkan jualan. Cukup sideways beberapa waktu belakangan, maka bisa kita manfaatkan lompatan-lompatannya untuk take profit, bisa kita manfaatkan koreksinya untuk buy on weakness. LAK. Support ada di 65. Resisten di 71, pas di MA50. Silahkan jika ada koreksi, LAK memang tidak begitu tinggi kenaikannya, namun bisa kita manfaatkan kenaikannya untuk take profit. Jika memang kurang tertarik dengan target take profit yang 5%-an ini, ya silahkan cari emiten-emiten yang lain yang lebih volatil. Watchlist berikutnya MAPI, Mitra Adi Perkasa. Mitra Adi Perkasa pada perdagangan 2 Januari 2025 ditutup melemah 3,56% secara fundamentologi distribusi oleh KZCCAKBK yang masuk XLLG PDOD. Kita coba lihat dengan analisa bandar volume. Bandar volume. Secara bandar volume juga ada distribusi. Kemarin ada akumulasi. Asing terus-menerus jualan. Volume pada perdagangan kemarin sebenarnya bagus. Dan volume pada hari ini juga bagus karena koreksi dengan volume kecil. Meskipun koreksinya cukup dalam, namun dengan volume kecil sebenarnya menarik untuk Mitra Adi Perkasa selama bertahan di atas 1330. Atau kita buat di 1320. Beberapa waktu terakhir mencoba menembus 520 gagal, mencoba menembus 520 gagal, ini mencoba menembus 520 gagal, ini mencoba menembus 520 lagi gagal. RSI stokastik belum ada tanda yang berarti dengan akumulasi distribusi. Dengan akumulasi distribusi ada akumulasi tampaknya. Ya. Menarik untuk MAPI, mari kita bagian trading plan. Supportnya ada di 1330, 1320. Support kuat. Jangan sampai berhenti dari 1320. Resisten di 1440. Silahkan dipantau. Sobat trading bisa trading di MAPI
Sudah tahu karakter dari MAPI, kalau koreksi ya beli, kalau naik tinggal jualan. Kemudian emiten yang downtrend lainnya adalah MDKA. Merdeka Copper Gold. Pada perdagangan 2 Januari 2005 terkoreksi 1,24%. Secara fundamentologi ada distribusi besar ya oleh CC, AK, KZYU yang masuk LG, PD, YP, PF. Volume pada perdagangan 30 Desember cukup bagus saat penguat. Koreksi dengan volume kecil. Beberapa waktu terakhir ada akumulasi bandar meskipun pada perdagangan 2 Januari terjadi distribusi. Foreign terus-menerus jualan, bahkan jualan perdagangan 2 Januari makin besar. Akumulasi distribusi tidak ada tanda-tanda berarti. Maka sifatnya spekulatif ya. Sifatnya spekulatif untuk spekulasi buy di MDKA. Kita masukkan trading plan. Karena ini sifatnya spekulatif, maka harus batasi resiko, amankan modal jika breakdown dari support 1550. Resisten di resisten psikologi saja 1700. Kita hanya mencoba manfaatkan pantulan MDKA dari support untuk bisa take profit ya, karena pada perdagangan 30 Desember juga sempat menguat ke 1700 kemudian koreksi. Maka kita manfaatkan pantulan untuk bisa profit di MDKA. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu sampai kembali uptrend. Yang penting cuan bungkus saja. Dan tetap harus batasi resiko jika breakdown dari 1550 saat closing. Jangan sampai makin floating loss di bawah turun, sebab memang ini dalam kondisi downtrend parah. Kemudian next, Esta Indonesia. Pada perdagangan 2 Januari 2025, secara bandarmologinya netral, SHDHZ jualan, MG XACC masuk, menguat 2,49% pada perdagangan 2 Januari dalam kondisi sideways, support di 392. Dalam kondisi uptrend, kita lihat dengan chart weekly. Ya, dengan chart weekly menarik tampaknya. Setelah terkoreksi, ada penguatan, maka ada kemungkinan untuk NES melanjutkan penguatannya secara chart weekly. Secara chart daily, ya, akumulasi distribusi juga masih mengarah ke atas, masih positif meskipun terkoreksi. Indikator akumulasi distribusi masih terus menguat, sehingga NES masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Terus, meskipun EMA 20 baru saja take cross 550, semoga tetap bertahan di atas 392 atau di atas ini 380. Next, mari kita buatkan trading plan. Kita buat supportnya cukup jauh di 380 karena memang pergerakannya juga cukup volatil. Resisten terdekat ada di 432 pas di MA 50. Kemudian watchlist berikutnya adalah NSSS. Nusantara Sawit Sejahtera pada perdagangan 2 Januari 2025 dibuka di harga 240, kemudian sempat koreksi ke 220, namun juga sempat menguat ke 336 ya. Sempat menguat cukup tinggi. Akhirnya closing di bawah turun ke 286. Secara bandarmologinya ada akumulasi oleh BQ, AK, XA, YP. Asing ada masuk 993 juta. Menarik karena asing terus akumulasi di NSSS. Sempat tidak masuk di perdagangan reguler, masuk ke pasar nego. Namun menarik untuk NSSS. Memang cukup volatil, maka silahkan pantau-pantau jika ada koreksi ke
244-an. Supportnya kita buat di 240. Pas di sekitar MA50. Kemungkinan masih akan makin kenaikan, namun karena pergerakannya cukup volatil, harus dipantau ketat area entry-nya, harus pas, jangan sampai masuk terlalu tinggi. Kemudian watchlist berikutnya OKAS. Ancora Indonesia Resources pada perdagangan 2 Januari 2025 menguat 1%. Secara benchmarknya ada akumulasi oleh PDEPMG yang keluar XLNIYB. Supportnya saat ini ada di 96. Resisten berikutnya ada di 105 pas di MA 200. Menarik untuk OKAS, volume masih netral memang. Kemungkinan kalaupun naik tidak akan naik kencang. Setidaknya kita bisa akumulasi pelan-pelan di OKAS. Karena ada akumulasi oleh PDEP. Mari kita buatkan treatment untuk OKAS, support di 96. Resisten ada di 105. Pas di EMA 200-nya. Kemudian watchlist berikutnya PNLF, Panin Financial. Karena beberapa emiten grup Konglo sudah menunjukkan penguatan seperti Brand, Cuan, kemudian grup Bakri, Bumi, BRMS, maka tinggal menunggu waktu saja Panin Financial juga mengalami penguatan. Supportnya ada di 412, support cukup jauh. Setelah beberapa waktu sebelumnya sempat terkoreksi sampai ke 410, konsolidasi, kemudian menguat pada perdagangan 30 Desember. Disertai volume yang lumayan, koreksi dengan volume kecil. Pada perdagangan 2 Januari ada sedikit akumulasi oleh GR, LG, MG. Mari kita buatkan treatment dengan support yang cukup jauh. Sebab jika PNLF masih akan uptrend, harusnya tetap berada di atas 412. Resisten terdekat di 460. Silahkan, kalau sobat ini punya dari ke atas, terlanjur masuk di harga-harga 460, silahkan untuk average down. Kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan untuk PNLF dalam waktu dekat. Ya, karena IHSG-nya juga sudah mulai menarik. Kemudian Tempo. Tempo ini media pada perdagangan 2 Januari 2025 menguat 1,34%, sempat menguat ke 165. Namun closingnya di bawah turun cukup jauh, 151. Secara benchmarknya ada normal akumulasi oleh YP SQ EP yang distribusi CCXLDR. Average price YP 158, SQ 155. Kita lihat grossnya. Ya, YP sudah masuk cukup banyak, sudah jualan, berarti sudah scalping di Tempo Inti Media. Namun asing ada masuk beberapa waktu terakhir, terus akumulasi. Dan secara fundamentologinya YP juga masih punya barang cukup banyak. Jika kita lihat dari tanggal 30 distribusi oleh XCCC. SQ YP akumulasi pada perdagangan 2 Januari pun akumulasi. Menarik untuk Tempo karena sudah tampak tertahan koreksinya. Supportnya kita buat di 138, cukup jauh karena memang pergerakannya juga cukup volatil. Kita berikan toleransi yang cukup. Support 138. Resisten di 160. Silahkan dipantau kalau sobat tertarik untuk trading di Tempo Inti Media karena emiten ini juga tidak begitu liquid.
sehingga pergerakannya juga cukup volatil ya. Kalau memang tidak yakin, untuk trading jangka menengah di Tempo untuk scalping saja. Kemudian UNVR, kita lihat terlebih dahulu UNVR apakah bisa masuk trading plan kita lagi ataukah nunggu koreksinya. UNVR pada perdagangan 2 Januari terkoreksi 2,65%. Secara bandarmologi ada distribusi. Kita lihat lebih dalam untuk UNVR. Open high pada perdagangan 2 Januari ya, open high sehingga untuk jualan maka ada potensi untuk kembali terkoreksi ke dekat-dekat 1750. Berarti untuk NVR wait and see terlebih dahulu. Jika ada koreksi ke 1800 silahkan akumulasi pelan-pelan. Kemungkinan akan cukup sideways di range 1735 sampai ke 2000. Maka bisa manfaatkan beli di bawah, jual di atas untuk NVR. Sementara kita belum masukkan trading terlebih dahulu untuk NVR. Berikutnya terakhir ZBRA, Dosni Roha Indonesia. Dosni Roha Indonesia pada perdagangan 2 Januari ada akumulasi cukup besar oleh LSCCYP yang distribusi XA XLPD. Karena ada akumulasi di ZBRA, maka menarik ya. Semoga akumulasinya serius sehingga akan ada penguatan lanjutan dari ZBRA. RSI sudah oversold, foreign biasa ada akumulasi, volumenya makin mengecil. Selama tidak kembali ke 50, semoga akan melanjutkan penguatan untuk ZBRA. Bisa tiba-tiba lompat cukup tinggi, maka silahkan diatur area entry-nya kalau ingin entry di ZBRA. Sudah cukup downtrend belakangan, kita hanya manfaatkan pantulan sebentar saja. Ya, manfaatkan pantulan sebentar saja dari ZBRA. Supportnya di 51. Cut loss di 50. Sebelum tidur dikocap, segera cut loss, batasi resiko, amankan modal. Ini beberapa trading plan untuk perdagangan esok 3 Januari 2025. Tidak banyak yang benar-benar bagus. Masih bisa pantau emiten-emiten dari grup Bakri, grup Pak PP, atau kita coba lihat grup Panin yang lain. Paninvest ini juga menarik ya. Pantau-pantau saja PNBN. Ya, dekat-dekat dengan support. Silahkan dianalisa ulang kalau ingin spekulasi buy. Kebutuhan investasi ada pada tanggung jawab masing-masing. Ada yang kelewatan ini, BBYP belum. BBYP, Bank Neocommerce. Tanggal 2 Januari ada akumulasi cukup bagus di BBYP, pertanda bahwa mampu bertahan di support 210. Pada perdagangan 2 Januari 2025 menguat 2,75% menuju ke resistance berikutnya di 230 atau di 238 pas di MA20. Mari kita masukkan trading plan untuk BBYP. Support 210. Resisten di 238. Pas di MA20. Jika sobat trader ada yang floating loss di BBYP, maka silakan untuk average down saat ini.
sebelum di bawah makin naik. Segera average down mungkin masih di bawah. Jika koreksi-koreksi silakan average down. Nanti ketika naik sudah BEP floating profit, segera amankan modal. Karena kondisinya saat ini juga dalam tertekan, ya, dalam tertekan. Namun bisa saja dalam kondisi tertekan ini akan naik cukup kencang seperti beberapa waktu yang lalu nih. Kondisi tertekan menguat-menguat, kondisi tertekan menguat-menguat. Maka masih ada penguatan lanjutan, silakan untuk average down di BBB kalau yang floating loss. Itu beberapa analisa saham-saham menarik untuk perdagangan esok 3 Januari 2025. Silakan dianalisa ulang untuk spekulasi buy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.